Manifesto politik Forum Demokrasi Rakyat dibacakan Rabu 6 Maret Sopokati, Semarang. 1. Tujuan reformasi 98 tidak lain adalah untuk memperbaiki tatanan baik di bidang ekonomi, politik maupun hukum dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mewujudkan suatu sistem demokrasi yang dapat dipercaya serta stabil. Suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan seharusnya dihasilkan sebesar-besarnya agar keinginan rakyat dalam menentukan arah dan nasib bangsa tidak mengalami deviasi dan distorsi. Namun terdapat fenomena aneh dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 kali ini, yakni rakyat pemilik kedaulatan justru diintimidasi, diarahkan dan digiring oleh penegak hukum, dibanjiri bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai yang dipolitisir, serta penggunaan fasilitas negara yang digunakan secara terselubung sehingga suara rakyat yang muncul tidak lagi sesuai dengan nuraninya, suara yang sudah termanipulasi. 2. Di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kedaulatan bukan di tangan pemerintah apalagi politisi, sehingga cawe-cawe yang bertujuan mengintervensi kedaulatan rakyat seharusnya dihindari sejauh-jauhnya. Namun yang terjadi sungguh sangat melukai hati pemegang kedaulatan. Abuse of power, penggunaan saran kekuasaan masih terjadi, seperti ketidaknetralan presiden dengan melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Bahkan Jokowi sendiri yang seharusnya berdiri di semua rakyat Indonesia tidak memandang suku, agama, ras, golongan tertentu secara eksplisit, malahan secara terang-terangan menyatakan pemihakannya di ruang publik. Pemilihan umum yang di Indonesia disebut pesta demokrasi, sebuah perhelatan pesta untuk rakyat pemegang kedaulatan dengan mengusung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Aspek jujur dan adil yang seharusnya dijunjung dan ikut diawasi serta dijamin penuh oleh pemerintah agar kejujuran dan keadilan penyelenggaranya terwujud dalam pemilu tahun 2024 dijawab dengan pengarahan ASN, kepala desa dan perangkat desa untuk kepentingan politik tertentu. 4. Pelaksanaan pemilu yang berlangsung carut-marut tidak akan mampu mempresentasikan suara rakyat pemegang kedaulatan. Adanya pelanggaran dari aspek jujur dan adil dan transparan sangat mencederai nurani rakyat. Terlebih biaya yang digunakan untuk pelaksanaan pemilu tidaklah kecil. Beberapa fenomena patologis seperti pada poin 1-3 di atas mungkin meyakinkan rakyat bahwa demokrasi yang didengung selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak salah apabila rakyat beranggapan bahwa demokrasi di Indonesia adalah bungkusnya saja. Yang demokrasi hakikatnya lebih merupakan oligarki yang berbasis pada elit politik. Suara rakyat secara kualitas hanya digunakan sebagai pelengkap persyaratan pemilu, sementara kualitas suaranya yang merupakan esensi penting bagi demokrasi tidak dianggap penting. Dengan upaya memanipulasi suara baik melalui intimidasi, intervensi, mobilisasi dan berbagai bantuan sosial terselubung maupun dengan penggunaan fasilitas negara merupakan pertanda kuat bahwa pemerintah sebenarnya tidak peduli pada kualitas suara
hati nurani rakyatnya. Poin kelima, mencermati poin 1 sampai 4 di atas, maka Forum Demokrasi Rakyat dengan sangat terpaksa menolak semua produk pemilu tahun 2024. Setuju? Hasil penghitungan suara dalam pemilu 2024 bagi Forum Demokrasi Rakyat sudah tidak mempunyai makna sama sekali karena dihasilkan oleh proses yang koruptif dan manipulatif. Forum Demokrasi Rakyat mengajak segenap komponen bangsa yang peduli pada agenda-agenda reformasi untuk mempersiapkan diri untuk melawan segala bentuk yang mencederai agenda reformasi, anti korupsi dan nepotisme atau KKN, dan penolakan fungsi ABRI dan mencederai rakyat Indonesia. Terima kasih. Merdeka! Semarang 5 Maret 2024 Forum Demokrasi Rakyat. Merdeka! Merdeka! Terima kasih.